di sini tempat pertama kali baginda Rasulullah SAW diturunkan wahyu serta diangkat menjadi seorang Rasul SAW. Proses turunnya wahyu ada 3. Pertama, birru'ya as-sadiqah. Ru'ya as-sadiqah adalah dengan melalui mimpi. Artinya Rasulullah SAW beberapa kali bermimpi tentang adanya ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bisyaklil mubashir, langsung antara Rasul dan Allah itu min ghairi wasilati Jibril, tanpa ada perantara malaikat Jibril. Yang ketiga adalah biwasilati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Disinilah turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika dikatakan Iqra, Nabi tidak bisa membaca. Maka Nabi mengatakan ma ana biqari. Sampai 3 kali Rasulullah SAW, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ma ana biqari. Sampai akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di sini para ulama menafsirkan biasanya di sini tidak ada maf'ulnya, tidak ada objeknya. Iqra, bukan kalau Iqra kitabaka, bacalah bukumu, itu kan jelas. Tapi di sini Iqra, bacalah, pelajarilah dan sebagainya. Ulama menafsirkan ini maksud bahwasanya yang dipelajari di dunia ini bukan agama Islam saja, karena dia tidak punya objek. Kalau yang dikatakan Iqra syariat al-Islam, berarti syariat Islam saja yang dibaca. Tapi kalau Iqra berarti dia adalah mujmal, secara umum. Semua pelajaran selagi itu bermanfaat boleh dibaca dan boleh dipelajari. Itu tentang wahyu pertama. Ketika wahyu pertama itu beliau dalam kondisi bisyaklir raw, dalam kondisi ketakutan, menggigil, melihat sosok yang besar bercahaya waktu itu. Siapa dia? Ya, ketika beliau kedinginan, beliau pulang diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu ketika beliau dalam kondisi tenang, baru beliau datang kepada Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal adalah seorang pendeta yang dia masih mempelajari atau masih punya sanad ajaran Nasrani yang masih benar sebelum diselewengkan. Ditanya kepada Waraqah ibn Naufal, siapa yang datang kepada Rasulullah SAW? Itu kata Khadijah, dia adalah Namus. Namus adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, setelah disitulah baru tahu bahwasanya itu adalah Jibril alaihissalam. Lalu kemudian itulah proses turunnya wahyu pertama, sekaligus beliau dilantik atau diangkat sebagai seorang Rasulullah SAW.